Pada slide ini, kita membahas dua metrik evaluasi klaster lainnya, yaitu Davis-Bouldin Index dan Kalinski-Harabas Index. Davis-Bouldin Index digunakan untuk mengukur seberapa mirip suatu klaster dengan klaster lain. Dalam metrik ini, semakin kecil nilainya, semakin baik kualitas klaster, karena berarti setiap klaster lebih terpisah satu sama lain. Sebaliknya, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa beberapa klaster terlalu mirip, sehingga batas antar kelompok kurang jelas. Sementara itu, Kalinski-Harabas Index membandingkan dispersi antar klaster dengan dispersi di dalam klaster. Jika nilainya tinggi, maka klaster dianggap lebih kompak di dalam dan lebih terpisah dari klaster lain. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan bahwa klaster kurang terdefinisi. Jadi, kedua metrik ini dapat digunakan bersama untuk memperoleh penilaian clustering yang lebih objektif. Ya, pada slide ini, kita menekankan bahwa evaluasi clustering tidak boleh berhenti pada angka-angka metrik saja. Nilai siluet, Davis-Bouldin, atau Kalinski-Harabas memang penting, tetapi hasil klaster juga perlu divalidasi secara substantif. Artinya, kita harus bertanya, apakah klaster yang terbentuk benar-benar masuk akal dalam konteks bidang yang sedang dianalisis? Pertanyaan pertama adalah, apakah klaster ini dapat dijelaskan secara logis berdasarkan pengetahuan domain? Kedua, apakah ada narasi yang koheren yang menghubungkan anggota-anggota dalam satu klaster? Misalnya, apakah provinsi dalam satu kelompok memiliki pola pembangunan yang serupa? Ketiga, apakah klaster tersebut berguna untuk kebijakan, bisnis, atau pengambilan keputusan nyata? Dengan demikian, clustering yang baik bukan hanya valid secara matematis, tetapi juga bermakna secara praktis. Pada slide ini, kita membahas mengapa standarisasi data sangat penting sebelum melakukan clustering. Dalam clustering, banyak algoritma bekerja berdasarkan perhitungan jarak. Jika satu variabel memiliki skala yang jauh lebih besar dibanding variabel lain, maka variabel tersebut akan mendominasi hasil pengelompokan. Misalnya, IPM memiliki skala sekitar 60-85. Gini ratio berada pada skala sekitar 0,27 sampai 0,41, sedangkan jumlah penduduk miskin bisa berada pada skala jutaan orang. Jika data ini langsung digunakan tanpa normalisasi, maka variabel dengan angka terbesar akan mengalahkan variabel lain, meskipun belum tentu paling penting secara substantif. Karena itu, standarisasi seperti Z-score diperlukan agar setiap variabel memiliki kontribusi yang lebih seimbang. Dengan standarisasi, hasil clustering menjadi lebih adil, stabil, dan dapat diinterpretasikan. Pada slide ini, kita membahas feature selection atau pemilihan variabel sebagai inti dari kualitas clustering. Dalam clustering, hasil yang baik sangat bergantung pada variabel yang digunakan. Jika variabel yang dipilih tidak relevan, maka cluster yang terbentuk bisa menyesatkan dan tidak berguna untuk pengambilan keputusan. Misalnya, IPM dan kemiskinan dapat digunakan untuk membaca kualitas pembangunan manusia dan tekanan kesejahteraan masyarakat. TPT dan Gini ratio membantu menggambarkan kondisi pasar kerja serta ketimpangan distribusi pendapatan. Penetrasi internet menunjukkan akses digital dan kesiapan transformasi ekonomi berbasis teknologi. Sementara itu, indeks literasi keuangan dan UMKM digital dapat menggambarkan kapasitas ekonomi lokal serta adopsi ekosistem digital. Jadi, sebelum menjalankan algoritma clustering, kita harus memastikan bahwa variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan analisis. Pada slide ini, kita membahas pengaruh outlier terhadap hasil clustering. Outlier adalah data yang memiliki nilai sangat berbeda dibanding mayoritas data lainnya. Pada K-means, outlier dapat menjadi masalah besar karena algoritma ini menggunakan centroid atau rata-rata sebagai pusat cluster. Misalnya, jika sebagian besar provinsi memiliki tingkat kemiskinan antara 5-12%, tetapi ada satu provinsi dengan kemiskinan 25%, maka centroid dapat tertarik ke arah nilai ekstrim tersebut. Akibatnya, klaster yang terbentuk menjadi kurang representatif. Untuk menangani outlier, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti Winsorizing untuk membatasi nilai ekstrem, transformasi log untuk mengurangi pengaruh nilai sangat besar, robust scaling dengan median dan IQR, serta DB-scan yang secara alami dapat mendeteksi noise atau titik pencilan. Pada slide ini, kita membahas curse of dimensionality, yaitu masalah yang muncul ketika jumlah dimensi atau variabel dalam data semakin banyak. Dalam clustering, banyak algoritma bergantung pada perhitungan jarak antar titik. Namun, ketika dimensi bertambah, jarak antar titik menjadi semakin sulit dibedakan. Akibatnya, semua titik dapat tampak hampir sama jauhnya satu sama lain. Kondisi ini membuat klaster sulit terbentuk secara jelas. Selain itu, metrik jarak menjadi kurang informatif karena perbedaan antara jarak minimum dan maksimum semakin mengecil secara relatif. Dampaknya, algoritma berbasis jarak seperti K-means dan hierarchical clustering dapat mengalami penurunan performa. Karena itu, sebelum clustering, kita perlu memilih variabel yang relevan
relevan, menghindari dimensi yang tidak perlu, dan mempertimbangkan reduksi dimensi bila diperlukan. Pada slide ini kita membahas PCA atau Principal Component Analysis sebagai teknik reduksi dimensi sebelum clustering. PCA bukan algoritma clustering tetapi dapat digunakan sebagai tahap persiapan ketika jumlah variabel terlalu banyak. Tujuannya adalah mengubah banyak variabel asli menjadi beberapa komponen utama yang lebih sedikit tetapi tetap menyimpan informasi penting dari data. Dengan mengurangi dimensi, proses clustering menjadi lebih sederhana dan efisien. PCA juga membantu mengurangi multikolinearitas, yaitu kondisi ketika beberapa variabel saling berkorelasi dan membawa informasi yang mirip. Selain itu, PCA memudahkan visualisasi hasil clustering dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Pada dataset besar dengan ratusan variabel, PCA sangat berguna agar pola cluster lebih mudah dibaca. Jadi PCA membantu membuat clustering lebih ringkas, jelas, dan mudah diinterpretasikan. Pada slide ini, kita membahas mengapa clustering penting dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keragaman wilayah yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, geografis, maupun akses infrastruktur. Jika kita hanya melihat rata-rata nasional, banyak perbedaan antar provinsi yang bisa tersembunyi. Misalnya, satu wilayah mungkin memiliki IPM tinggi tetapi akses digital rendah, sementara wilayah lain memiliki pertumbuhan ekonomi baik tetapi ketimpangan masih besar. Disinilah clustering menjadi alat analisis yang kuat. Dengan clustering, kita dapat mengelompokkan wilayah yang memiliki karakteristik serupa, sehingga pola ketimpangan dan potensi pembangunan lebih mudah terlihat. Hasilnya dapat membantu pemerintah, peneliti, maupun pelaku bisnis memahami kebutuhan tiap kelompok wilayah secara lebih tepat, bukan berdasarkan asumsi umum nasional. Pada slide ini kita melihat konteks nasional berdasarkan data BPS tahun 2024. Beberapa indikator menunjukkan kondisi Indonesia secara agregat. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57% pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,6 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka nasional berada pada angka 4,91% pada Agustus 2024. Selain itu, koefisien Gini Indonesia tercatat sebesar 0,381, yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia juga menunjukkan angka 0,45% pada tahun 2024. Secara nasional, angka-angka ini dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek pembangunan. Namun, rata-rata nasional tidak selalu mencerminkan kondisi setiap provinsi. Disinilah clustering menjadi penting karena dapat membantu mengungkap pola heterogen dan perbedaan karakteristik wilayah di balik angka rata-rata nasional. Pada slide ini, kita melihat bagaimana clustering dapat digunakan dalam konteks kebijakan di Indonesia. Salah satu penerapannya adalah segmentasi daerah prioritas, yaitu mengidentifikasi provinsi atau kabupaten yang membutuhkan intervensi pembangunan paling mendesak. Dengan clustering, wilayah tidak hanya dibandingkan berdasarkan satu indikator, tetapi berdasarkan kombinasi beberapa karakteristik. Penerapan berikutnya adalah pemetaan kemiskinan, di mana wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan pola kemiskinan, sehingga program bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Clustering juga relevan untuk pengelompokan pasar UMKM, misalnya berdasarkan kapasitas digital, akses modal, dan potensi pertumbuhan. Selain sektor publik, clustering juga berguna dalam segmentasi digital banking, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku transaksi. Dengan demikian, clustering membantu pengambil keputusan memahami kelompok sasaran secara lebih akurat dan kontekstual.